kita ini menggunakan via online, baik itu WhatsApp, telepon, ya, Telegram. Oleh karena itu ya disanding karena memang tidak bisa tatap muka langsung. Disanding itu alat komunikasinya. Begitu pula usahakan ketika ada pertanyaan masing-masing cabang dinas atau satuan pendidikan juga tidak memberikan jawaban yang terlalu lama. Sehingga harus segera ditindaklanjuti. Kalau bisa tidak besok-besok. Nah, saat ini tampaknya peserta didik yang belum mengajukan akun ini pastinya sedang mempersiapkan segala uborampenya ya. Jadi persyaratannya sedang dipersiapkan. Mungkin nanti ada pertanyaan. Kami harap sekali lagi diberikan pelayanan yang baik, pelayanan yang prima. Karena saya yakin tidak ada sekolah yang tidak favorit. Jadi semua sekolah, semuanya adalah sekolah favorit. Nah, bagaimana kita bisa membranding sekolah itu jadi favorit? Dimulai dari pelayanan pada saat PPDB, dimulai kerannya pada saat PPDB. Ya. Jadi itu Ibu Bapak yang dapat saya sampaikan. Namun begitu saya mengucapkan terima kasih sekali sampai saat ini sudah semuanya bekerja luar biasa. Ya, dan kalau sampai ada peserta didik yang sampai bergerombol, kemudian tempat pelayanannya hanya terbatas. Jadi kemarin saya sempat berkunjung ke beberapa sekolah di cabang dinas 1, kemudian pelayanannya hanya 2 meja saja, sementara peserta didik yang akan mengajukan akun tampaknya perlu dioptimalkan guru karyawan untuk ikut melayani, karena kalau terlalu lama itu kan berarti nanti kerumunan juga. Ya, dan kita sudah diberikan izin dari Bapak Gubernur untuk melaksanakan secara offline, mereka bisa datang di sekolah difasilitasi. Kemudian saya juga mengapresiasi bagi sekolah yang melayani peserta didik ini dengan menggunakan 2 layer ya. Jadi peserta didik itu benar-benar menginput sendiri datanya, kemudian pada layar berikutnya gurunya itu memantau. Nah, sehingga memang ketika di dalam juknisnya itu pengisian validasi itu semua dari peserta didik yaitu benar-benar terlaksana. Jadi semoga tidak ada kesalahan ya, semoga tidak ada kesalahan yang mengisikan peserta didik sendiri dan kita melakukan sebuah pemantauan ya. Saya kira itu Ibu Bapak yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya selamat menjalankan rapat koordinasi. Monggo nanti hal-hal teknis seperti apa bersama dengan Pak Sekdin dan Pak Kabid kita benar-benar mewujudkan Jawa Tengah maju bersama bisa hebat semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Kadis yang telah memberikan beberapa informasi dan arahan. Jadi Bapak Ibu seperti yang Bu Kadis sampaikan, ini kita harus PPDB tahun ini harus berintegritas, pelayanan harus prima. Nah, pintu masuknya adalah PPDB ini sehingga nanti ke depan sekolah yang diharapkan tidak ada yang favorit, akhirnya favorit semua. Nah, itu mimpi yang indah ini. Bagus dan nanti mudah-mudahan kita semuanya itu bisa mewujudkan. Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, langsung kami minta ke Pak Samsudin untuk menyampaikan terkait kebijakan teknis, jadi strategi teknis atau bahkan ke pemecahan masalah terkait dengan KK dan juga piagam. Kepada Pak Sam, dipersilahkan. Masih cukup, Pak. Masih cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Ibu Dr. Rusfatun Hasanah SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Bidang yang hadir, Balai dan UPT, dan juga Bapak Ibu Kepala Cabang Dinas 1 sampai dengan 13, serta seluruh
Bapak Ibu Kepala SMK Negeri se-Jawa Tengah, dan tim PPDB baik di tingkat satuan pendidikan, cabang dinas, dan juga dinas provinsi. Puji syukur Alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberi kesehatan dan dapat melaksanakan kegiatan utamanya PPDB dalam kondisi lancar, kondusif, dan mudah-mudahan tidak ada kendala yang berarti, dan kita dalam keadaan sehat walafiat. Mohon izin Ibu, akan kami coba urai dari beberapa permasalahan yang muncul di 3 hari ini, dan mudah-mudahan nanti skema alternatif solusi yang saat ini juga sudah menjadi kebijakan Ibu Kadis yang nantinya juga akan di-backup dengan surat edaran, mudah-mudahan memberikan spot kelancaran di tingkat lapangan, baik satuan pendidikan maupun cabang dinas. Mohon izin kami cek dulu, Kampung Laut ada yang hadir enggak? SMA Kampung Laut. Ada hadir enggak? Untuk Karimun Jawa? SMK Hadir, Pak. Jawa. Hadir, Pak. Ini Kampung Laut po Karimun Jawa? Karimun Jawa, Bapak. Karimun Jawa. Pak dengan sudah ngertos kebijakan terakhir untuk PPDB, Pak? Belum, Pak. Belum. Oh, Sementara Pak, kami sudah jenengan, mulai. Kami Pak, sudah mulai. Jenengan enggak usah ikut online ya, Pak. Jadi, Siap. untuk Kampung Laut dan Karimun Jawa, ini offline. Jadi kami nanti menyampaikan kepada panjenengan, itu sudah kita backup di dalam Juknis, khusus Kampung Laut, SMA Kampung Laut dan Karimun Jawa, ini kebijakan tahun ini adalah offline. Jadi Bapak Ibu kedua sekolah tadi untuk bisa menyelenggarakan tidak secara online dengan aplikasi ini. Jadi ini kebijakan di tahun ini. Itu saya nebak proyek Pak kasih mana? Mejokono ya? Kampung Laut. Izin Bapak, ini kasih SMA dari cabangnya 10. Kampung Laut kelihatannya belum gabung, tapi kaitannya dengan aturan yang baru sudah kami sampaikan, Pak. Kaitannya untuk offline. Oke. Nanti mohon dari pada cabang dinas, 2 dan 10 berarti, nggih. Siap. Ini untuk bisa memaksimalkan, yang jelas jangan sampai nanti tanpa pedoman, jadi monggo nanti diatur untuk pelaksanaan di lapangan, dan mudah-mudahan juga nanti bisa berjalan maksimal. SMA Tangmangu muncul, ada yang hadir? Murid turun. Tangmangu? Ya, Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Oke. Ini paling bontot ini. Ya Pak. Oke. Masih merangkak. Selamat matur nuwun Pak Hasto. Oke, saya lanjutkan. Bapak Ibu yang kami hormati, dari PPDB untuk tahun ini dengan perubahan kebijakan lokal yang sudah kita backup di dalam regulasi Pergub dengan Rapergub maupun dengan Juknis, ini semuanya sudah kita pastikan secara regulasi juga sudah berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Khusus untuk zonasi, ini zonasi khusus masih kita pertahankan, dan juga untuk ketentuan zonasi ini masih seperti tahun kemarin, yaitu dengan perhitungan jarak titik domisili KK minimal 1 tahun. Untuk jalur SMA, ini terkait dengan zonasi, beberapa waktu terakhir ini, 3 hari ini memang mungkin dirasakan Bapak Ibu masih belum ada hal yang akhirnya jelas dan masih di dalam notifikasi ini ada perubahan. Jadi untuk pendataan di verifikasi ini yang kita terapkan, yang pertama integrasinya adalah, biar agak jelas. Oke, matur nuwun Bu Kadis. Matur nuwun Pak Rodsik sudah menemani di ruangan.
Ya, silakan Ibu. Untuk zonasi ini ada di dalam notifikasi aplikasi bahwa di sana kita ambil konsep atau format dengan menginput KK, dengan menginput tanggal KK, dengan harapan nanti bisa kita sisir yang lebih dari 1 tahun ini langsung dapat untuk memproses akun dan verifikasi, dan kemudian yang tanggalnya, input tanggal yang kurang dari 1 tahun itu akan dikonfirmasi dulu, karena di dalam KK yang tertanggal kurang dari 1 tahun ini ada 2 kemungkinan. KK yang sifatnya hanya perubahan, tidak mutasi, ini juga KK-nya tanggalnya berubah. Ada yang kemungkinan kedua adalah memang benar-benar mutasi. Nah, untuk yang kurang dari 1 tahun, ini kenapa di dalam notifikasi berikan notifikasi dan kita harus verifikasi dulu untuk memastikan mana yang benar-benar tempat tinggalnya atau domisilinya sama, tidak berubah. Yang berubah hanya nama atau hal lain, bukan tempat tinggalnya. Dan untuk memastikan, oh ternyata CPD ini benar-benar mutasi. Dan mutasinya perpindahannya itu kurang dari 1 tahun. Nah, perlakuan dari yang kurang 1 tahun tadi, kalau nanti dilakukan verifikasi dengan bukti data kependudukan, dan di situ ada riwayat bahwa tempat tinggal lama itu sama dan sejak kapan muncul, itu bisa dinyatakan memenuhi di dalam jalur zonasi. Jadi Bapak Ibu teman-teman petugas ini dapat meng-approve terkait dengan zonasi itu. Yang terjadi di lapangan memang beraneka ragam, ada yang berdasarkan KK lama dilampirkan, kemudian mungkin juga dengan data-data yang lain. Karena ini posisi KK lama ini kebijakan di semua Dukcapil itu tidak sama, jadi ada yang dikembalikan ke Dukcapil, ada yang disimpan, ada yang difotokopi. Harapan kami nanti Bapak Ibu memanfaatkan fitur yang kami upayakan selesai di minggu ini, Senin mungkin sudah jalan semua, yaitu nanti untuk yang kurang dari 1 tahun itu untuk di notifikasi ditanyakan kepada Dukcapil, nanti ada dashboardnya masing-masing, dan di situ nanti akan ada jawaban dari Dukcapil terkait dengan data kependudukan, data kependudukan, riwayat sampai dengan masa tinggal sebelumnya dan juga waktunya. Hal ini kita jadikan solusi karena potensi print out data kependudukan yang kemarin sudah kita rapatkan dengan Dukcapil ini sangat banyak kalau melakukan secara fisik print out. Jadi kita antisipasi dengan fitur ataupun cluster untuk data KK kurang dari 1 tahun itu nanti masuk dashboard Dukcapil. Dan nanti ada balasan dari klarifikasi tersebut. Dan nanti sudah lengkap untuk cropping ataupun PDF yang dari Dukcapil. Dan itu menjadi dasar Bapak Ibu untuk memastikan, memverifikasi KK yang kurang dari 1 tahun termasuk KK yang dengan tempat tinggal yang sama atau memang mutasi baru. Dan untuk yang terbukti mutasi baru, kurang dari 1 tahun, itu dinyatakan anak tersebut tidak bisa mendaftar dalam jalur pengertian kepada CPD, dia dapat mengikuti PPDB namun di jalur prestasi, atau mungkin kalau dia afirmasi berarti juga nanti hanya bisa masuk di afirmasi atau prestasi dan seterusnya. Itu yang terkait dengan zonasi. Dan kemudian yang paling banyak adanya perubahan atau kesalahan atau tidak sesuainya titik ordinat dengan alamat domisili KK, ini perubahan dilakukan di
verifikator ataupun di panitia satuan pendidikan yang dituju anak tersebut. Maksudnya anak memverifikasi berkasnya. Oke. Kalau CAPD itu memverifikasi di sekolah terdekat atau tujuannya. Jadi wajib hukumnya pada saat nanti ada anak didik yang melakukan verifikasi, ini dilayani oleh satuan pendidikan yang dituju. Monggo nanti dari masing-masing untuk mengatur, baik itu antrian atau yang lain, kuota sehari berapa dan sebagainya, itu masing-masing satuan pendidikan untuk mengatur. Nah, ordinat ini dimungkinkan salah, ya, karena posisi yang kita lakukan adalah mengambil data dapodik dari operator khusus untuk kecamatan yang tidak ada SMA SMK negerinya, namun itu ditetapkan di wilayah dan kami secara kedinasan menetapkan dalam wilayah dengan harapan yang tahu persis di lapangan potensi yang butuh afirmasi untuk zonasi khusus dapat diakomodir. Jadi satu sekolah itu bisa lebih dari satu kecamatan yang tidak ada SMA SMK negerinya. Tapi satu kecamatan yang tidak ada SMA SMK negerinya yang termasuk atau ditetapkan zonasi khusus itu hanya masuk ke satu SMA. Jadi nanti pola perhitungannya adalah di dalam zonasi khusus itu nanti peringkatnya berdasarkan usia. Jadi jaraknya sama. Jaraknya sama dan itu nanti berdasarkan usia. Dan Bapak Ibu, karena 1-3 hari ini hampir beberapa yang tanya yang ke posko pada saat kita tanya apakah sudah paham, ini persentasenya masih kurang maksimal. Kami mohon dibantu untuk bisa dioptimalisasikan untuk sosialisasi lagi, walaupun semua upaya yang kita lakukan sudah optimal, baik dari fitur maupun publikasi, media, radio, TV, semua sudah kita maksimalkan. Mohon nanti bantuan support lagi untuk Bapak Ibu di Satuan Pendidikan dan juga cabang dinas untuk memaksimalkan itu. Pada saat sudah input, sudah mengisi secara online, itu harus verifikasi di sekolah. Nah, ini untuk ditegaskan bahwa semua CPD itu wajib melakukan verifikasi. Dan ini nanti Bapak Ibu yang di cabang di Satuan Pendidikan ditugasi di tim PPDB dan selaku verifikator, ini juga harus benar-benar memahami aturan. Dan semua transaksi, semua proses itu nanti juga akan tercatat. Siapa melakukan apa, itu akan secara sistem akan muncul rekamnya. Jadi mohon untuk ditegaskan kembali, dikawal, di backup teman-teman yang di lapangan, di garda terdepan untuk cermat, untuk meneliti berkas verifikasi atau meneliti berkas-berkas ini. Oke. Krusial di zonasi KK ini mohon nanti
dikawal betul dari Bapak Ibu Kepala Sekolah. Kemudian untuk afirmasi ini tambahan, tadi beberapa dari masyarakat sudah 3 hari ini juga masih kami temukan ada Bapak Ibu dari tim PPDB Satuan Pendidikan meminta data atau SK nakes dan sebagainya. Jadi sesuai kami jelaskan melalui cabang dinas bahwa untuk data-data afirmasi, DTKS, kemudian nakes, kemudian anak panti, kemudian anak yatim piatu, ini kami upayakan maksimal melalui database. Kecuali, jadi semuanya kalau nakes, kemudian DTKS, anak panti, kemudian anak yatim piatu karena COVID, itu sudah berbasis database yang direkomendasi masing-masing OPD. Apabila nanti anak tersebut masuk ke situ dengan NIK yang sama, NISN, itu nanti sudah masuk otomatis stempel label dia sebagai nakes, sebagai orang anak miskin ataupun anak panti. Jadi untuk yang sudah masuk database tidak perlu meminta SK-nya. Ini dan nanti kita juga satu persepsi. Kecuali untuk anak yang di TKS tidak ada, dia punya kartu Indonesia Pintar, KIP. Itu nanti untuk bisa di-upload. Dan anak-anak yatim piatu yang meninggal karena COVID yang sampai saat ini belum masuk database. Dengan syarat sesuai Juknis ada rekomendasi ataupun keterangan dari OPD Dinas Perlindungan Anak di tingkat kabupaten kota, BP3AKB di kabupaten kota. Itu dapat, kalau misalnya di database tidak ada. Oke. Itu untuk terkait dengan afirmasi yang mungkin ini juga menjadi informasi yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu di Satuan Pendidikan. Kemudian untuk perpindahan orang tua di jalur SMA, ini untuk kebijakan anak guru ini masih, hanya saja ini memang kembali lagi kami informasikan untuk Bapak Ibu guru yang mengajar di SMA. Karena jalur yang diambil adalah perpindahan orang tua. Dan ketentuannya adalah anak tersebut mendaftar di sekolah di mana Bapak Ibunya bekerja. Bapak atau Ibunya atau Bapak Ibunya bekerja di situ. Itu yang PTO dengan kriteria anak guru. Kemudian untuk PTO yang secara umum, itu untuk pegawai, baik PNS, Polri, TNI, kemudian BUMN dan yang lainnya sesuai ketentuan, itu dengan ketentuan minimal antar kabupaten kota, antar kabupaten kota. Dan di dalam aplikasi juga sudah diatur sedemikian rupa untuk tempat tinggalnya kalau sama-sama di dalam zonasi di Semarang misalnya, dia punya kakak di Semarang, pindah tugasnya dari Solo ke Semarang, itu nanti secara sistem tidak akan bisa masuk. Bisa masuk apabila kakaknya atau sesuai faktanya adalah kakak Solo. Kalau kakak Solo dia bekerja di Semarang dan di sini mengkontrak atau domisili di asrama atau yang lain, itu baru namanya perpindahan tua. Dari misalnya dari Polrestabes Solo ke Polda misalnya. Rumahnya orang Karanganyar misalnya. Itu perpindahan orang tua. Dan di situ untuk antar kabupaten kota itu sudah secara sistem juga sudah terkunci semua, nanti memasukkan data-data sesuai dengan apa yang ada. Oke. Kemudian yang terakhir di SMA adalah prestasi. Prestasi untuk kasus pertama akreditasi. Banyak komplain di 1-2 hari ini akreditasinya tidak sesuai. Dan ini Bapak Ibu nanti semua permasalahan terkait dengan akreditasi, ini nanti kita satu pintu untuk akreditasi Satuan Pendidikan Umum SMP. Itu nanti kita SMP maupun MTS, ini minta kita privilege ke BANSM, Badan Akreditasi Nasional SMP MTS,
sekolah dan madrasah, sekolah dan madrasah itu nanti yang mengeluarkan revisi ataupun perbaikan data. Jadi nanti kalau Bapak Ibu menemukan atau ada komplain sekolah yang tidak ada akreditasinya atau harusnya sudah ada tapi nggak muncul, itu sarankan satu, menyampaikan kepada kalau anak-anak ya, enggak anak-anak ke satuan pendidikannya nanti lapor ke kepala dinas kabupaten kota. Oke. Baru nanti kepala dinas kabupaten kota ke Ban SM. Harapan kami pada saat kepala dinas itu sudah koordinasi, semua satuan pendidikan di wilayahnya itu akan diberikan oleh Ban SM. Jadi kami sudah matur, sudah koordinasi ke Ban SM, seluruh data sudah dipilah per kabupaten kota, dan apabila konfirmasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota ada permintaan akan diberikan. Dan nanti sekaligus akan update secara, kalau ada kesalahan sebagainya, update-nya secara makro, tidak per-detail. Itu yang kami skemakan utama, diprioritaskan secara bareng-bareng. Dan apabila hanya 1, 2, kalau memang mendesak, sampaikan langsung ke Ban SM. Nanti untuk nomor Ban SM kami sampaikan melalui cabang dinas. Untuk yang kesetaraan, ini maintenance untuk kita support untuk update-nya. Untuk PKBM, ini juga kami koordinasi ke Ban PNF. Kemudian Bapak Ibu yang krusial terkait dengan piagam, ini sudah sampai koordinasi dari bawah sampai ke atas sampai ke pusat, ya, sampai ke pusat. Memang permasalahannya kompleks. Ada juga sampai penyelenggaranya di tingkat sekolah, ya, tingkat sekolah. Tapi ada yang mengakui di tingkat pemerintah misalnya. Ini siapa? Misalnya tingkat kabupaten atau sekolah menyelenggarakan tingkat provinsi. Nah, akhirnya kan ini terjadi ketidaksinergikan. Jadi kalau nanti setelah ini mudah-mudahan juga nanti tertata. Kalau namanya tingkat provinsi ya nanti yang bertanggung jawab menyelenggarakan itu dari dinas provinsi kan gitu. Sekolah SMA maupun SMK negeri ini tidak mungkin akan bisa atau kita beri rekomendasi untuk itu. Nah, untuk legalisirnya sesuai dengan juknis yang sudah tertera, itu semuanya untuk adik-adik SMP itu mengetahui ataupun dilegalisir oleh kepala dinas kabupaten kota. Beberapa permasalahan terjadi, kabupaten kota tidak merasa menyelenggarakan dan juga tidak tahu, waktu itu juga tidak izin, kan gitu. Ini menjadi kendala. Kabupaten kota tidak mau legalisir karena nggak tahu, karena nggak izin dan sebagainya. Termasuk dari pusat, pada saat dimintakan ke dinas kabupaten kota, dari pusat penyelenggara juga belum legalisir dan sebagainya, kabupaten kota juga butuh penegasan ataupun surat resmi dan sebagainya. Oke. Ini terjadi di beberapa wilayah, walaupun kami sudah mencoba untuk koordinasi secara masif, baik juga dengan Kemenak, Kanwil maupun Kemenak Kabupaten Kota. Hal yang akhirnya kita ambil langkah untuk mengatasi hal ini, untuk legalisir ataupun mengetahui ataupun keabsahan, pengesahan ataupun legalisir dari ijazah nanti dilakukan oleh satuan pendidikan asal, baik SMP maupun sederajat MTS dan atau Wil Kemenak kalau MTS, dan atau Kemenak Kabupaten Kota, ini MTS, dan atau, jadi kalimat pertama adalah satuan pendidikan asal, gitu,
baik itu SMP, MTS, dan atau tadi yang Kanwil sudah, Kemenak sudah, dan atau kepala dinas atau dinas pendidikan kabupaten kota. Oke. Makna dari dan atau itu bisa berdiri sendiri, satuan pendidikan asal, dan juga kepala dinas. Jadi dua-duanya ada bisa. PPT kepala dinas boten purun niku nggih satuan pendidikan asal. Oke. Itu yang kebijakan yang kita ambil untuk memberikan kemudahan, memberikan layanan secara cepat dan efektif, efisien di tingkat lapangan di satuan pendidikan maupun nanti di cabang dinas apabila ada permasalahan terkait dengan pengesahan piagam kenegaraan. Dinamika yang terjadi di lapangan sangat luar biasa, termasuk ada laporan terkait dengan piagamnya dari daring, Pak. Nah, niku nanti Bapak Ibu akan bisa memutuskan dengan arif dan bijaksana terkait hal tersebut. Kemudian untuk SMK, zonasi atau jarak yang 10% itu juga masih nanti dengan titik ordinat sebagaimana yang telah di titik dan diverifikasi sesuai dengan KK. Afirmasi juga sama, hanya saja yang miskin di SMK lebih sedikit karena kuota totalnya hanya 15 dan cenderung paling banyak di prestasi. Jadi nilai dan piagam tadi menjadi penting ataupun dominan di SMK. Nanti mohon nanti berhati-hati untuk pemberian bobot piagam tersebut. Kemudian sama akreditasi juga kami kawal terkait dengan akreditasi SMS derajat maupun yang kesetaraan. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian tadi yang disampaikan Bu Kadis ini juga nanti menjadi bagian yang perlu kita tindak lanjuti. Masih ada beberapa satuan pendidikan yang belum mencantumkan call center di aplikasi dan syukur-syukur nanti kami juga berharap support untuk adanya call center WA. Sedikit sekali. Kemudian tadi beberapa hal yang kami sampaikan terkait dengan piagam itu juga nanti akan kita backup dan hari ini kami upayakan untuk beredar agar menjadi pegangan Bapak Ibu di lapangan. Oke. Kemudian untuk yang KK, ini fitur yang muncul di aplikasi, ini akan segera kita sesuaikan dengan hasil rapat koordinasi dengan Dukcapil Kabupaten Kota dan Provinsi serta dari Dirjen Dukcapil Pusat yang saat ini maintenance untuk penyiapan datanya yang akan dibuatkan portal setiap Dukcapil Kabupaten Kota dan juga satu portal di Dukcapil Provinsi untuk memudahkan klarifikasi KK yang kurang dari 1 tahun. Dan nanti untuk notifikasi yang akan kami perbaiki di sana dengan keterangan 1 bagi pendaftar pada jalur zonasi yang memiliki KK dengan tanggal terbit kurang dari 1 tahun, maka KK dimaksud akan terlebih dahulu dilakukan verifikasi melalui petugas melalui aplikasi PPDB berdasarkan data kependudukan. Sehingga CPD tidak perlu menuju Dinas Dukcapil Kabupaten Kota ataupun Provinsi. Jadi memang ini dari Dukcapil Kabupaten maupun Provinsi istilahnya menghindari kerumunan di Dukcapil dan tidak adanya print out data kependudukan. Dan ini nanti difasilitasi dengan aplikasi dengan membuka portal khusus klarifikasi, validasi KK kurang dari 1 tahun. Oke. Nanti ditambahi lagi
ada kata-kata jika berdasarkan hasil verifikasi diperoleh data bahwa CPD sesuai KK lebih dari 1 tahun dari riwayat tersebut, maka CPD berhak mendaftar melalui jalur zonasi. Kalau setelah dicek rumah tinggalnya, domisilinya itu sama, itu lanjut atau bisa melalui jalur zonasi. Kemudian yang terakhir kita jelaskan juga di notifikasi, jika berdasarkan hasil verifikasi diperoleh data bahwa CPD memiliki lama tinggal pada alamat yang sesuai KK kurang dari 1 tahun, ini dengan catatan alamat sebelumnya berbeda, itu bisa dinyatakan kurang dari 1 tahun, maka CPD tidak berhak mendaftar melalui jalur zonasi. Dia nanti hanya bisa ke afirmasi kalau dia termasuk afirmasi atau ke prestasi. Kalau jalur PTO sudah ada ketentuan yang tersendiri lagi. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan di sini, dan apabila ada hal-hal yang perlu diperjelas, mungkin di sela-sela waktu ini bisa kita bahas. Namun demikian, sebelum diberikan kesempatan pada Bapak Ibu, kami persilahkan dari Pak Rozik untuk bisa menyampaikan berbagai hal terkait dengan yang di SMK. Dan titip untuk saat ini, karena hari ini sudah kenaikan kelas, kenaikan kelas baik SMA maupun SMK, ini untuk Bapak Ibu mempersiapkan data tinggal kelas. Ini segera juga untuk edaran akan kami edarkan hari ini, kita minta ke cabang dinas untuk merekap semua data tinggal kelas dan juga KKO kemarin yang sudah selesai, termasuk inklusi yang sudah dilaksanakan lebih awal. Dan beberapa kelas virtual maupun kelas jauh juga sudah kami bahas analisis terkait dengan kebijakan ini. Terima kasih dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kami serahkan ke Pak Rozik. Semoga Pak Rozik. Terima kasih Pak Sam, sudah memberikan informasi banyak hal terkait dengan pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 3. Mudah-mudahan PPDB ini bisa sukses sesuai dengan sukses perencanaan, sukses pelaksanaan maupun sukses hasilnya nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum diskusi dalam forum ini kita lanjutkan, saya melengkapi apa yang disampaikan Pak Samsudin tadi, sudah lengkap. Saya sifatnya mengingatkan bahwa mulai tanggal 15 sampai tanggal 28 Juni ini adalah jadwal verifikasi. Saya yakin seluruh peserta didik banyak berbondong-bondong ke satuan pendidikan baik SMA maupun SMK. Karena ini agak berbeda dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin verifikasinya banyak. Setelah pengumuman ini sudah di awal verifikasi tatkala siswa calon CPD ini punya akun, kemudian dilakukan verifikasi datang berbondong-bondong di satuan pendidikan. Ini pertama, silakan masing-masing satuan pendidikan, baik SMA maupun SMK, membuka posko layanan. Ya, posko layanan seperti disampaikan Bu Kadis tadi, walaupun tidak 24 jam, paling tidak ada tambahan beberapa jam setelah jam kerja, karena kondisional dari orang tua CPD. Kemudian pendaftaran resmi ini setelah adanya verifikasi tanggal 29 Juni sampai dengan tanggal 1 sekali, di antara itu biasanya ada perpindahan antar sekolah, bisa juga antar jenjang dari SMK ke SMK atau sebaliknya dari SMK ke SMA. Ini mohon masing-masing satuan pendidikan mencermati di Juknis. Misalnya SMK karena sesuatu hal di SMA tidak masuk, kemudian pindah SMK, pastikan berbagai persyaratan. Misalnya di Juknis harus ada syarat kesehatan. Ini harus dipastikan sehingga waktu 29 Juni sampai dengan 1 Juli ini anak-anak bisa maksimal memanfaatkan waktu pendaftaran. Kemudian validasi tanggal 2 sampai tanggal 3 ini tidak kalah pentingnya sebelum pengumuman. Ya, pengumuman kan tanggal 4 Juli. Jadi tanggal 2, 3 ini validasi dari hasil
pendaftaran, barangkali ada hal-hal yang terlewatkan di sistem, bisa divalidasi, kemudian hasil pengumuman ini tanggal 4, kemudian daftar ulang tanggal 5 dan 7 Juli. Tentunya dengan kepadatan di satuan pendidikan, apalagi secara resmi hari ini semua satuan pendidikan sudah kita bagian laporan hasil pendidikan, yaitu terima rapot. Kemudian kami sampaikan karena tidak ada pembelajaran, penjadwalan piket sehingga layanan ke seluruh calon peserta didik ini bisa maksimal. Kemudian yang disampaikan Bu Kadis tadi menjadi menjadi hal yang perlu kita siapkan, ada 2 layer. Kalau siswa barangkali ada yang fasilitas input di sekolah, kemudian panitia bisa memantau sehingga tatkala ada input yang salah ini bisa seawal mungkin bisa kita dampingi. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Kalau SMK ini ada 3. Yang tahun ini sudah diakomodasi. Kalau tahun kemarin kita sedikit ada permasalahan dengan domisili terdekat di sekitar SMK ini banyak yang tidak diterima. Ini difasilitasi dengan domisili terdekat dengan kuota 10%. Nah, kalau biasanya ini berbondong-bondong, kalau melebihi kuota ini seperti kita sampaikan usia. Nah, usia ini juga penentu. Saya kira ini yang perlu saya tambahkan. Monggo masing-masing satuan pendidikan Jukinis ini menjadi pengawal kita bersama suksesnya pelaksanaan PPDB online tahun pelajaran 2022-2023. Mungkin saya mewakili Pak Sekdin, kita buka diskusi, ya, akan dijelaskan oleh Pak Sam hal-hal yang terkait dengan kegiatan di lapangan. Barangkali beberapa hari ini ada berbagai permasalahan. Kita berharap tidak ada kendala yang berarti. Saya ucapkan selamat kepada semua satuan pendidikan. Hari ini sudah terima rapot. Mudah-mudahan anak-anak prestasinya baik, segera disiapkan dan disampaikan ke cabang dinas jika ada anak yang tertinggal naik tingkat sehingga terkait dengan daya tampung. Saya kira begitu, kita buka termin pertama 3 orang, monggo. SMA 2 Semarang, monggo. Langsung kemauan di unmute SMA Negeri 2 Semarang. Oke, Pak Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabid PSMA dan Pak Kabid PSMK. Ada 2 hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, untuk mengoptimalisasi pelayanan pada CPD, pada masyarakat, kami menyarankan, usul, supaya ada notifikasi atau running text di aplikasi PPDB yang mengingatkan pada CPD supaya mengupload dokumen-dokumen asli. Karena begini Pak, saya bandingkan antara CPD yang mulus yang sudah mengupload dokumen-dokumen asli yang akan diverifikasi, itu hanya butuh maksimal itu 5 menit terlayani sudah dapat print out akun. Tapi yang mereka itu tidak tahu yang diupload kakak itu fotokopi, piagam misalnya punya fotokopi, sehingga kan yang mau diverifikasi apa kalau yang fotokopi? Yang namanya verifikasi kan yang diverifikasi oleh dokumen asli. Sehingga itu untuk mengingatkan CPD, karena ini lama akhirnya harus melakukan pembatalan. Padahal melakukan pembatalan yang bisa membatalkan adalah operator di sekolah. Kami ini di SMA 2 Semarang sudah membuka 12 meja, Pak. Yang 10 melayani, yang 2 itu untuk bantuan online bagi yang tidak bisa ngupload. Dan alhamdulillah 3 hari ini di SMA 2 lancar. Persoalan-persoalan bisa diatasi dan tadi sudah mendapat pencerahan tambahan dari Pak Kabid tentang KK dan piagam dan seterusnya. Terima kasih. Itu satu, ada penjelasan mengingatkan ke CPD supaya mengunggah dokumen asli agar tidak ada proses pembatalan. Karena kalau proses pembatalan waktunya lebih panjang lagi, antriannya lebih lama. Yang kedua, sudah tanya ke saya selaku MKKS di Kota Semarang,
kapan batas waktu untuk upgrade data daya tampung? Karena ini setelah melakukan pembagian rapot itu tentunya ada yang sudah menerima juga infusi, ada yang mungkin tidak naik dan seterusnya. Ini kami nanti akan infokan ke teman-teman. Terima kasih, itu saja Pak Kabid. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Ini dari Telkom, Pak Damas maupun Pak Ahmad, standby ya. Cek. Pak Damas, monggo Pak Damas. Enggak, nanti jawabnya terakhiran aja. Standby enggak ini? Ada Mas? Hah? Ada ya? Ada Pak Ahmad? Belum bisa Mas. Pak Damas ada? Di. Mati. Cek. Dari Telkom ada yang Hadir, di Pak. sini? Tapi belum bisa unmute. Telkom. Oke. Sudah ya, bisa mengikuti ya. Nanti kita saling support untuk jawabannya. Oke. Monggo, pertanyaan kedua, kamu silakan. Pertanyaan kedua. Setelah Pak Winarto tadi. Dari mana Mas? SMA Negeri 1 Kendal, monggo. Baik, SMA terima Negeri kasih. 1 Kendal. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk menyampaikan beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan PPDB. Tadi sudah dijelaskan, tetapi di tempat kami masih ada yang kurang jelas. Untuk KK mutasi baru, tadi memang disampaikan harus 1 tahun, tetapi ini yang terjadi di tempat kami, mutasinya hanya pindah RT, begitu. Apakah tetap tidak bisa untuk jalur zonasi, atau menggunakan jalur zonasi tapi menggunakan KK lama. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari kami terkait dengan KK, masih KK, tapi ini untuk yang nakes di Juknis, untuk yang nakes KK diminta 1 tahun, tetapi kami kemarin menemukan untuk nakes sudah terdaftar di aplikasi, tetapi untuk kakaknya belum mencapai 1 tahun, karena kebetulan orang tua asli dari CPD meninggal, kemudian pindah ke keluarga saudaranya, begitu. Kemudian yang ketiga, terkait dengan jalur prestasi, kami menemukan beberapa piagam kejuaraan yang tidak memiliki nomor, padahal di aplikasi meminta untuk dimasukkan nomor untuk sertifikat atau piagam kejuaraannya. Nah, saya kira itu Bapak 3 pertanyaan dari kami. Terima kasih atas kesempatannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Kirom? Dari mana? Monggo, yang sudah raise hand, Pak Ahmad Rafiq dari SMA mana? Di unmute Bapak. Tidak bisa aja. Terima kasih. Dari SMA Negeri 4 Semarang, Pak. SMA Negeri 4 Semarang, monggo. Banyumanik. Oh, yeah. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin akan menyampaikan terkait dengan persoalan yang terjadi di tingkat satuan pendidikan, bahwa di dalam pelaksanaan PPDB ini ada beberapa jalur yang ada. Yang akan saya tanyakan adalah tentang jalur kepindahan orang tua. Di situ ada ketentuan AS, TNI, Polri, ASN, dan BUMN serta perusahaan. Nah, ini yang menjadi persoalan adalah kriteria perusahaan itu bagaimana, Bapak? Karena kemarin ada temuan bahwa ada surat perusahaannya adalah Alfamart. Itu apa termasuk kelompok yang ini apa tidak? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rafiq. Pak Sam, 3 penanya ini ya. Pertama tentang running tag, barangkali nanti Telkom sudah mendengar. Saran saya satuan pendidikan juga menginformasikan baik di web satuan pendidikan masing-masing atau di berbagai, sehingga anak-anak lebih lengkap informasinya. Nanti kita komunikasikan dengan pihak Telkom. Kemudian daya tampung
terkait dengan hari ini ada kenaikan kelas, secepatnya melaporkan ke kantor cabang dinas wilayah masing-masing sehingga ada kami di internal di panitia ada tindak lanjut secara cepat. Mohon masing-masing satuan pendidikan secepatnya melaporkan, kalau perlu malam ini segera laporan ke masing-masing cabang dinas sehingga anak yang tertinggal di kelas 10 bisa kita tindak lanjut terkait dengan daya tampung. Terkait dengan pertanyaan dari SMA Negeri 1 Kendal Pak Sam, mutasi siswa baru, nakes dan prestasi, kemudian SMK 4 tadi perpindahan orang tua dari perusahaan. Monggo Pak Sam. Lumayan nih, semakin sore pertanyaannya semakin bagus. Mohon izin nggih Bapak Ibu, saya berupaya untuk menjawab sebaik-baiknya sesuai dengan regulasi. Nah, kita nggih pun jinak niki Pak. Yang pertama matur nuwun Pak Wi, sarannya ini nanti kami support dengan pengembang untuk notifikasi nggih. Coba nanti kita formulasikan. Termasuk ini itu juga enggak verifikasi kan ya kebangetan ngertine wis rampung. Kalau kemarin pakai online, Pak. Kita enggak boleh sekolah lah. Itu kok sampai dia masih kayak gitu enggak tahu. Nanti saya coba support dengan pengembang. Selain tadi yang disarankan Pak Wi terkait dengan untuk upload, ini ekstrim lagi Pak. Untuk verifikasi di sekolah, verifikasi sekolah itu wajib kan, yang terdekat maupun tujuannya monggo kan. Pasti Pak nanti kita coba, ini juga bagus masukannya. Untuk daya tampung ini segera Pak, ini kami hari ini sudah konsep untuk edarannya dan mudah-mudahan nanti sebelum verifikasi selesai untuk laporan tinggal kelas KKO, kemudian inklusi, kelas jauh dan virtual juga semua selesai dan nanti menjadi daya tampung yang masuk di aplikasi dan menjadi rumus nantinya. Oke, segera. Kemudian SMA 1 Kendal. Ini pertanyaan menjebak ini. Jawabannya kira-kira pas pura. Saya sesuai regulasi ini. Kalau bicara hukum niku de jure memang kudu ada filosofis ditekankan. Jadi yuridisnya itu perpindahan. Perpindahan itu kalau filosofinya ya dari tempat A ke B. Ya toh? Nah, RT niku pojok lor kalau pojok kidul. Apa meneh pojok barat kali pojok timur niku enek jarak Pak. Ya sudah, apa meneh yen jarake nganti 1 kilo, sak RT niku kan ukurannya macam-macam. Ning pojokane sing paling cedhak sekolah karo pojokan sing jauh sekolah niku mesti yen niku diakui jadi geger kan. Jadi ini secara yuridis bahwa yang pindah itu ya tidak bisa. Jadi walaupun itu tingkat RT, karena sudah titik domisili, itu sesuai dengan alamat sama. Kan itu, alamatnya sama. Mudah-mudahan dari SMA 1 Kendal, kalau yang lain ada yang tanya, sami nggih persepsinya. Pak, jenengan yo pindah niku, berarti mboten 1 tahun di situ. Ya nggih, saged, tapi nggih prestasi Pak, mboten ten donasi. Nah ini nyambung yang kedua. Nah ini afirmasi pripun Pak, kakaknya kurang 1 tahun kan. Nah ketentuan untuk zonasi, ya, zonasi sesuai dengan regulasi baik di dalam Permendik, Pergub maupun di Juknis, itu ketentuan kakak di dalam zonasi itu 1 tahun untuk zonasi, ya, untuk zonasi. Jadi 1 tahunnya itu jarak karena satu-satunya pertimbangan indikator dalam zonasi itu adalah jarak dan titiknya adalah titik domisili kakak dan kakak diatur 1 tahun. Untuk afirmasi
yang terbagi dari kebijakan provinsi itu ada 4, yaitu nakes, anak nakes, kemudian panti asuhan, aduh nanti watu-watu, yatim piatu atau yatim dan piatu karena COVID, dan juga anak miskin. Ini privilege awal adalah afirmasi. Jadi dia masuk ke situ. Masuk ke situ, dan terakhir KK itu apa adanya. Ya. Jadi nanti titiknya adalah titik KK apa adanya. Kalau formasinya 100 misalnya, ternyata afirmasinya miskin itu ada 100 anak, walaupun dia ada yang pindah. Jadi afirmasi itu konsepnya adalah dalam dan luar zona. Dalam dan luar zona. Jadi mbok saka Jawa Timur kono ya ora apa-apa, Pak. Saka Jawa Timur kono ora apa-apa. Jadi saking Jawa Timur, saking luar provinsi, saking luar kabupaten kota boleh. Bicara jarak. Jarak itu akhirnya apa? KK itu KK. Kependudukan itu dasarnya apa? KK. KK itu sudah ada mekanismenya, yaitu ada perubahan dan sebagainya. Di mana? Ya terakhir ya KK terakhir itu. Yang dijadikan dasar jaraknya ya KK terakhir itu kalau dia afirmasi. Karena dia tidak mengenal syarat harus dalam zonasi, tidak. Jadi dalam maupun luar. Jadi untuk saklek istilahnya syarat 1 tahun itu ada di zonasi. Ya. Kalau diafirmasi nanti sesuai dengan data kependudukannya. Kalau menjenengan lupa, ini kan setahun sebelumnya kan KK lama. Nah, di dalam kependudukan itu yang dia adalah data kependudukan terbaru. Data kependudukan terbaru. Walaupun dia baru 6 bulan, itulah yang diakui. Kenapa di zonasi itu KK terbaru akhirnya tidak masuk zonasi? Ya karena data KK terbarunya itu tidak ada 1 tahun. Nah, yang untuk afirmasi, karena dia privilege-nya afirmasi awal, dia masuk dulu, baru nanti ditandingkan berdasarkan jarak rumahnya. Dia tidak sama seperti ketentuan di zonasi. Tidak apa-apa intinya. Jawabanku tadi bulet-bulet, intinya kalau afirmasi ora apa-apa, Pak. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, penghargaan. Wangel, Pak. Jenengan takonane sidik tapi kengko bersayap. Piagam ora enek nomerin. Jenengan dereng enek pitakonan piagam niku sing ngetokke medsos, Pak. Daring, coba daring. Jenengan mungkin pun pernah ngertos piagam sing tulisane basa kanji, Pak. Wah, Cina niku lho sing gerek-gerek kaya kungfu niku. Niku mboten saged maca apa meneh kula. Enek nomere apa ora niku mboten saged maca. Niku juara internasional, bayangin niku. Kira-kira padha-padha arek saklek ngono lae mutusi piye. Nah, jadi gini Pak, kita dalam hal ini mudah-mudahan nanti kita dapat pahala lah. Kita positive thinking gitu. Sepanjang nanti kepala sekolahnya asal gitu. Itu niki gen jenengan juga penak. Mengesahkan ya sudah. Di situ sudah ada yang istilahnya, ya dulu ikut itu berarti Pak Kepala Sekolahnya tahu, oh enek lomba kan. Sampai akhirnya tadi saya matur nanti sebentar lagi juga akan dirilis untuk edarannya. Yang semula sebenarnya kita arahkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, itu harapannya positifnya ngeten. Niki le Pak Bu, lari-lari jenengan. PPDB ini ternyata lombanya yang banyak sekali sampai beliaunya bolah kok akeh men nganti daring wae kok kon ngesahke. Nah, sebegitu banyak prestasi anak didiknya di kota kabupaten itu. Nah, ternyata dengan berbagai dinamikanya ya ada yang akhirnya tidak kerso. Ya sudah, kalau memang enggak kerso, akhirnya karena ini juga itikatnya layanan masyarakat dan ini juga untuk anak peserta didik, calon peserta didik. Yo yen prestasi kan yo apik to, Pak. Nah, akhirnya kita harus itikat baik. Nggih. Sakniki untuk piagam sepanjang ada pengesahan dipun legalisir oleh satuan pendidikan dan atau tak kasih
kata dan atau niku bisa bareng-bareng, bisa salah siji. Dan atau dinasnya juga ikut tanda tangan, kemenaknya juga ikut tanda tangan, itu akan lebih baik kan ngoten. Tapi kepepet dinasnya mboten mungkin dereng kersa nggih sampun dari sekolah asal mawon. Itu nanti yang menjadi acuan. Pun yen soal nomor mboten napa-napa Pak, asalkan kepala sekolahnya, sekolah asalnya memberikan pengesahan. Nggih. Ben kajenge mboten ribet nanti untuk memberikan persepsi yang sama se-Jawa Tengah. Nah, kira-kira enak keberatan mungkin dipun galih melih. Salajengipun wah niki nggih hafal ya. SMA 4 ini. Memang niki pertanyaan ngeten niki yo kula kudu enjoy riyen. Mungkin kalih penentengan malah radadi mungkin. Ngeten Bapak Ibu. Jadi di dalam perpindahan itu nah bicara filosofi lagi. Jadi PPDB ini kan sifatnya adil, atau non diskriminasi kan. Nah, kita tidak boleh ada privilege juga, hanya TNI tok, hanya kejaksaan tok nggak bisa. Jadi di situ memang aturannya baik di Permendikbud, baik di Pergub maupun Juknis boleh dari PNS, TNI, Polri, instansi negeri, BUMN, BUMD maupun swasta. Nah, untuk menuju ke sana, konsep dari atau filosofi dari perpindahan itu sebenarnya apa toh? Janjane iki yo ben warga negara iki ora ribet pada saat ada kewajiban tugas untuk pekerjaannya, anak-anaknya yang ikut itu punya kesempatan, tapi hanya dibatasi 5%. Okay. Kalau yang TNI, Polri, PNS mungkin sudah sudah familiar. BUMN misalnya Bank Mandiri, Bank Jateng, terus BNI, BRI kan nonton itu. Kemudian kalau kejaksaan Kejagung, Kejaksaan Negeri, antar kabupaten kota dan sebagainya, polisian dan sebagainya. Itu sekarang kan sudah jelas, pokoknya pindahnya antar kabupaten kota. Yang di dalam kabupaten kota boten. Termasuk swasta itu juga boleh. Bagaimana Pak yang boleh? Ya, dia satu manajemen, ya, merupakan cabangnya. Lah, kalau Alfamart niku kira-kira nenggone Kendal karo nenggone Semarang niku nanti perusahaan besarnya itu sama enggak? Nah, itu kan satu manajemen, Pak. Berarti orang-orang yang ditempatkan di Kendal, mungkin di Cilacap itu bisa jadi dipindahkan ke Semarang dan sebagainya. Itu boleh. Jadi yang punya cabang ya, anak cabang itu. Tapi memang kita batasi untuk perusahaan-perusahaan yang dia independen sendiri, nggak punya cabang. Nah, perpindahannya apa wong resign, pindah perusahaan lain itu nggak masuk kriteria kan gitu. Nah, engko mengke yang lainnya meri lagi malah suwe-suwe malah raiso untuk membantu memang benar-benar karena penugasan. Oke. Jadi untuk yang swasta ini yang dia punya manajemen, satu manajemen dan dia cabang. Jadi pindah cabang itu. Nah, di situ nanti istilahnya pemberi tugasnya tuh satu manajemen. Itu barangkali yang bisa kami jelaskan Bapak Ibu. Oke. Matur nuwun. Napa pindah malih, Pak? Oke. Wah, kata sangat malah. Enggak apa-apa sampai jam 12 malam kelihatannya. Teman-teman. Monggo Pak. Kita buka satu termin lagi aja ya. Satu termin 3 penanya. Monggo. Dari SMA semua. Nampaknya SMK tenang ini Pak Salam. Dinamikanya luar biasa yang dari SMA. Pak Kiram siapa? SMK Negeri 1 Klaten. Monggo. Baik. Oke, terima kasih Bapak kesempatannya. Selamat sore. Mohon menyampaikan Bapak di ranah operator untuk proses pengajuan berkas di sini sepertinya kami belum menemukan untuk proses penghapusan berkas, Pak. Jadi maksudnya seperti ini. Semisal ada anak yang mengunggah fakta integritas tersebut keliru, tidak ada untuk
tombol untuk hapus berkas di layar monitor kami. Sehingga ketika anak datang ke sekolah untuk dibantu verifikasi, itu harus melalui proses yang lainnya, yaitu adalah dibatalkan pengajuannya atau belum di-approve untuk pengajuannya. Begitu Pak, selebihnya terima kasih sudah ditanyakan oleh teman-teman dari berbagai sekolah tadi. Terima kasih tentang hapus data ya. Yang lain monggo, 2 penanya lagi. Dari wilayah Cilacap, Brebes, Bulakamba, Sragen, Kutawinangun, SMA Negeri 1 Kutawinangun. Monggo. Terima kasih Bapak. Mohon izin bertanya terkait dengan anak nakes yang belum terdeteksi, itu bagaimana nggih? Terus yang kedua, kami menemukan NISN SMP itu tidak aktif, terdeteksi bahwa anak itu memiliki NISN ganda. Setelah kami cek, yang aktif itu NISN ketika SD. Kami belum bisa membantu untuk pengajuan akun. Itu bagaimana? Terus yang ketiga, untuk penerima KIP tapi tidak memiliki kartunya, hanya memiliki buku tabungan. Mohon penjelasannya Bapak. Terima kasih. Oke, dari SMA Negeri 1 Kutawinangun. Satu lagi, monggo. Ada lagi Mas Kirom? Dari mana? Randu Dongkal, ibu-ibu mungkin. Nah, pas. Sebagai closing penanya. Monggo Bu, SMA Negeri 1 Randu Dongkal. Oke. Terima kasih Pak. Monggo, langsung. Suaranya Oke, unmute. terima kasih. Maaf, apakah sudah terdengar Bapak? Ampun, lanjut. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada beberapa juga yang menanyakan di chat, Pak. Kami juga menemukan masalah yang sama, yaitu tentang piagam, Bapak. Dalam Juknis itu paling singkat itu piagamnya 6 bulan yang lalu berlakunya. Terus paling lama itu 3 tahun. Jadi selama anak itu kelas 1 SMP, kelas 7 sampai kelas 9 semester 1. Nah, untuk yang Popda ini yang semester 2 ini bagaimana Bapak? Kalau bisa sih diakomodasi nggih Pak. Kan kasihan anak-anak ini sudah berjuang juga. Kasihan sekali nggih. Matur nuwun Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada 3 penanya dari SMK Negeri 1 Klaten, SMA Negeri 1 Kutawinangun, dan SMA Negeri Randu Dongkal. Pertama terkait dengan pengajuan berkas yang kita cancel ini barangkali nanti tim teknis. Pak Sam, monggo Pak Sam. Beberapa hal. Oke, matur. Nanti tak coba lempar ke Telkom dulu, tapi saya nanti mohon dari Satuan Pendidikan optimalisasi layanan untuk coba disupport lagi untuk terkait dengan layanan bisa buka sebanyak-banyaknya tadi seperti yang Pak Wi tadi mungkin 12 ya cukup ya ora cukup nggih 15 po 20 seoptimal nggih Pak nggih karena kita memberikan ke masyarakat. Kemudian nanti mohon Satuan Pendidikan dan juga cabang dinas untuk bisa mereka permasalahan Pak aduan-aduan ya. Aduan-aduan itu untuk bisa didokumenkan setiap hari dan manakala nanti ada hal yang perlu ditindaklanjuti nanti melalui cabang dinas kami upayakan juga berkoordinasi untuk mencari solusi ya. Kemudian untuk running tag itu nanti coba kami maksimalkan termasuk notifikasi yang ada di aplikasi. Nanti dari tim pengembang juga akan bisa merespon. Sebelum saya jawab pertanyaan yang lain, Pak Ahmad maupun Pak Damas tadi di session pertama mungkin ada yang akan disampaikan dan juga yang di session kedua tadi ada terkait dengan hapus data. Nah, kalau kita mengenalnya batal dengan batal, tapi hapusnya menolak batal piye kan. Monggo dari Pak Ahmad maupun Pak Damas kami persilahkan. Iya Pak.
Kalau dari saya ingin menegaskan yang tadi aja, Pak. Usulan untuk running text apakah akan diakomodir apa enggak? Oke, monggo. Kesan kita bersama. Itu berarti kami akomodir berarti ya, Pak? Ya, oke, siap. Coba nanti kita formulasikan. Oke. Oke. Sepanjang Oke. itu kan untuk optimalisasi juga. Karena kan banyak di lapangan akhirnya anak-anak juga nggak tahu. Ya salah satu upaya yang bisa dilakukan dengan di aplikasi mudah-mudahan tersampaikan ya. Setelah akun diam cerita kemarin. Yang kedua, baik, nanti kita coba akomodir apakah di running text atau di notifikasi di awal itu ya. Oke. Nanti di bahasa aplikasinya monggo disesuaikan. Oke. Mas Ahmad kalau mau nambahin monggo. Sorry aku lagi di jalan soalnya, Pak. Oke, Mas Ahmad, monggo Mas Ahmad. Oke, makasih Pak. Nah ini sampun di-unmute, tadi mau unmute belum bisa. Mungkin saya menambahkan terkait dengan yang berkaitan dengan sistem tadi Pak. Bagaimana kalau ada siswa yang unggah berkas kemudian unggahannya salah. Jadi saat ini kalau memang salah, satu-satunya jalan yang bisa ditempuh itu ya dengan ajuan ulang, dengan dibatalkan pendaftarannya kemudian diajukan ulang. Ya untuk yang koreksi kita belum ada karena nanti kan kalau koreksi itu akan merubah data. Jadi lebih baik kalau dilakukan pembatalan dan diunggah ulang gitu. Iya, datanya Pak nih. Oh, gitu. halo Pak Ahmad, putus. Oke. Oh, mau upload toh? Mute sendiri Pak. Mau mute sendiri. Monggo Pak Ahmad. Halo. Ya, tadi saya sudah jawab, kedengeran ya Pak? Oh ya, oke. Dilanjut Pak Sam terkait nakes tadi. NISN yang hanya SD yang terdeteksi, kemudian Mas KIB. Ahmad termasuk NISN nanti konfirmasinya? Ya, kalau NISN kita mengacu data dapodik yang diberikan kemarin Pak. Nah, kalau ada datanya maka akan kebaca. Nah, kalau yang datanya tidak ada ya otomatis secara sistem juga tidak akan kebaca. Seperti itu. Nah, kemarin beberapa kita temukan laporan di lapangan itu NISN yang dibawa siswa dengan NISN yang tercatat di dapodik itu bisa jadi berbeda. Siswanya sama. Nah, kasusnya adalah siswa ini mendaftar menggunakan NISN dari sisi siswa dan itu tidak ditemukan. Tetapi setelah kita cari berdasarkan namanya, baru ditemukan datanya, tetapi dengan NISN yang berbeda. Itu Pak. Jadi solusinya kemarin kita arahkan menggunakan NISN yang apa sesuai di dapotiknya itu, yang terdata di dapotiknya. Oke. Berarti ini tak tambahi Pak Ahmad, nanti kalau ada NISN yang tidak bisa masuk, database kami firm karena mengambil dari dapodik, dari cut off dapodik. Nanti Bapak Ibu yang menemui CPD yang tadi mungkin NISN-nya salah, untuk disarankan berkoordinasi dengan sekolah asal, ya, biar dicek dapodiknya benar apa salah. Mungkin solusinya seperti itu. Ya. Baik, yang lain tak coba bahas anak nakes belum terdeteksi. Ya. Jadi kami juga rilis terkait dengan anak nakes. Ini kami dapatkan satu pintu dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Nah, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah itu dapatnya dari atau rekomendasi dari Dinkes Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Nah, sepanjang itu sudah masuk, ya, sepanjang sudah masuk berarti sudah clear. Ya, ini ada dua hal. Anak memang tidak tahu, rumangsane pun didata langsung otomatis tanpa didata dari Dinas Kabupaten Kota, atau memang dia sudah tahu bahwa sudah masuk di Kabupaten Kota. Ya nanti terpaksanya kalau ada perdebatan terkait hal tersebut, paling konkret ya sudah, kalau memang
Pak, Bu, saya nakes tapi nggak masuk datanya. Nah, kalau dia akhirnya punya bahan, itu istilahnya punya data, nanti dilaporkan secara berjenjang dari Dinkes kabupaten kota itu nanti biar berkoordinasi ke Dinkes provinsi. Nanti kita akan koordinasi ke Dinkes provinsi untuk mengecek itu. Diarahkan seperti itu aja Bapak Ibu. Jadi nanti biar tidak terlalu ribet di trafiknya. Kita sebagai alur seperti itu. Kemudian KIP ya. KIP. Ini saya juga kembali ke regulasi ya. Kita kembali ke Juknis. Di dalam Juknis ugi sampun dipun tuangaken kata-kata DTKS ataupun yang punya KIP. Ya, KIP niku kartu Indonesia Pintar. Niku barangnya wonten. Jadi saged difotokopi dan barangnya ada. Ya. Bagaimana Pak yang hanya tabungan dan sebagainya? Ini saya juga harus matur filosofis lagi. Jadi konsep kemiskinan itu sebenarnya kami sumbernya saking DTKS, data terpadu yang dikelola oleh Dinsos, yang sampai diperval oleh Kemensos. Nah, di dalam proses pemberian program PIP, PIP itu program. Nah, salah satunya itu KIP itu adalah anak-anak yang sudah terdata di DTKS, itu dia diberi kartu Indonesia Pintar. Tapi ada program PIP itu ada satu hal yang memang diusulkan dari sekolah, walaupun dia tidak DTKS, mungkin karena anak yatim piatu dan sebagainya. Nah itu yang tidak keluar kartu, tapi dia punya tabungan. Nah kembali ke Juknis, Juknisnya menyebutkan bahwa yang miskin itu dari kemiskinan dibuktikan dengan masuk di data DTKS dan kartu KIP. Kalau tidak masuk di DTKS tapi dia punya KIP yang baru dapat. Tapi kalau yang selain itu, kalau nggak ada KIP-nya, ini secara Juknis juga tidak bisa masuk. Pun niku mawon. Terus kalau nggak ada KIP, mboten. Nggih, Pak Rusik mau gitu aja Pak. Coba ini karena ada masukan, ada masukan. Nyuwune dintekke sing sedaya tanya ken layani. Ini sketsane piye? Kuat-kuatan bulah yen pinten iki? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19. Kemudian Pak. Satu penanya kasih waktu setengah menit nonton kira-kira mboten saged lho. Engko terus napa? Terus semuanya diberi kesempatan. Oh ya. Setengah Ini menit. salah satu chatting ini yang banyak. Ini pertama yang tadi kasus membatalkan sudah dibatalkan oleh operator barangkali kaitannya dengan Telkom, kemudian daftar ulang statusnya sudah terdaftar. Nah, ini di aplikasi banyak chatting di situ. Oh, nggih. Ini barangkali ngeten. Nanti kalau terjadi di lapangan terkait dengan aplikasi ini, mohon nanti support ya saking tim cabang dinas. Ini ditempatkan satu personil dari pengembang di sana, Telkom, ini untuk meng-hire hal-hal yang secara aplikasi di luar teknis dari teman-teman di satuan pendidikan. Jadi kalau nanti ada permasalahan seperti itu, nanti langsung bisa disampaikan ke cabang nanti biar untuk bisa difasilitasi komunikasi ke pengembang dan bisa langsung dieksekusi di Pak Damas ataupun Pak Ahmad, yang kasus seperti ini ada enggak? Sudah tersampaikan ke jenengan? Iya Pak, yang pertama terkait dengan PIC yang standby di Captin itu kita sudah siapkan sejak dari pelatihan kemarin, bahkan sudah turun juga untuk melatih teman-teman operator. Itu 1 Captin, 1 EOS dan teman-teman ini bertugas mulai tanggal 15 kemarin sampai dengan sekarang. Itu tugasnya sama dengan kita juga, teman-teman itu kita tugaskan untuk membantu laporan dari operator ataupun dari Captin terkait dengan kendala yang berhubungan dengan aplikasi.
Jadi nanti bisa langsung di-handle teman-teman EOS yang ada di lapangan. Kalau ada yang sekiranya di luar kapasitas teman-teman EOS di lapangan, baru nanti akan naik ke kita. Itu Pak untuk mekanismenya. Nah, terkait dengan laporan yang sudah dibatalkan tapi nggak bisa ajuan itu, saya sendiri belum mendapatkan informasi seperti itu. Tapi secara teknis, secara sistem, siswa itu hanya bisa mengajukan sekali, kesempatannya sekali. Mengajukan, kemudian diseleksi, diverifikasi, ataupun ditolak. Nah, jika sudah diverifikasi, maka siswa akan dikunci tidak bisa pengajuan lagi. Tapi kalau siswanya belum diverifikasi, kemudian ditolak, nah ini siswa bisa mengajukan kembali. Itu yang ada di sistem kondisi saat itu. Kalau memang nanti di lapangan ada yang setelah dibatalkan, kemudian nggak bisa pengajuan lagi, bisa jadi siswanya sudah pengajuan kembali. Yang sering terjadi seperti itu, ada laporan masuk, tetapi setelah kita cek di daftar ajuannya itu masih ada. Itu. Pak. Terima kasih Mas Damas. Ini kelihatannya banyak penanya, kita akomodasi saja, kita catat semua pertanyaan. Satu penanya setengah menit, nanti kita catat semua. Mas Kiram dicatat di Word situ biar cepat. Langsung ditampilkan Mas Kiram, yang lainnya yang bertanya unmute. Mas Kiram di unmute saja Mas Kiram, satu persatu oleh jenengan biar langsung. Monggo. Dari SMK mana ini? Saya wajahnya kenal ya. SMK Jateng. SMK 7 Pak. SMK 7 ya, monggo. SMK 7. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya Pujo Pak dari operator atau admin di PPDB SMK 7 Semarang. Ya, langsung Mas. Ya, di sini saya mau menanyakan, jadi untuk verifikasi ini kan bisa di SMA maupun SMK terdekat. Nah, pertanyaannya ketika ada anak, studi kasusnya di anak yang mendaftar di SMA, di situ SMA tidak ada yang namanya tes atau cek kesehatan, dan di situ ternyata anak tersebut buta warna, tetapi karena di SMA itu tidak ada cek kesehatannya, itu lolos diverifikasi karena memenuhi syarat semuanya. Tetapi ketika nanti pada saat pendaftaran dia mendaftar di SMK, maka apakah langkah antisipatif dari SMK ketika menemui hal tersebut? Karena kalau dia verifikasi di SMA tanpa cek kesehatan dia bisa lolos karena memenuhi, tapi saat mendaftar di SMK ternyata dia buta warna. Sudah kami Mas Pujo, sudah Mas Pujo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ini pinter ini, daftar SMK lewat SMK. Berikutnya, ya. Apes. Cerdas ini di pendaftar ini. Mas Kiram, di unmute. SMA 1, Larangan, monggo. Tuh, nggak ada. Halo, Larangan. Ganti Mas Kiram, yang lain. Kita tinggal. Ya, monggo. Dari mana ini SMA? Siapa? Unmute Bapak. Oh ya, monggo langsung. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudarto dari SMA Negeri 1 Jakenan Pati. Yang pertama, ini sudah kami tangkap yang disampaikan Pak Sam, namun saya ingin menegaskan sekali lagi yang data Dukcapil berupa surat keterangan pengganti KK apapun bentuknya berarti tidak diizinkan Pak ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beberapa teman juga menyampaikan usulan tentang bobot akreditasi SMP. Ini kami ya sekedar usulan karena sistem zonasi, anak-anak juga sekolahnya akan terpancang di zonasi sekolah terdekatnya. Sehingga anak-anak yang dekat dengan SMP tertentu dan harus sekolah di situ, sedangkan akreditasinya mungkin tidak A, sehingga anak tersebut berprestasi karena dia harus mendaftar di SMP tersebut, maka nanti nilai
untuk mendaftar ke jenjang berikutnya akan terkurangi. Ini mohon juga ada pertimbangan untuk itu. Terima kasih. Itu yang bisa kami Terima kasih. SMA Negeri 1 Jatuhan Pati sudah tercatat di kami sarannya. Berikutnya, Mas Girom, SMA Negeri 1 Kajen. Monggo Bapak. Oke, terima kasih Bapak. Suara saya bisa terdengar nggih Bapak? Langsung saja, mohon. Iya, nomor 1. Pertanyaan nomor 1 adalah tentang perpindahan tugas orang tua dari kabupaten lain ke kabupaten sudah terpenuhi. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah ketika masuk di kabupaten tersebut dapat memilih ke semua SMA negeri? Itu yang pertama. Terus yang kedua, miskin tidak ada data di DTKS, tetapi hari ini langsung muncul surat keterangan dari Dinsos bahwa yang bersangkutan ada data DTKS. Surat keterangannya per hari ini. Terus untuk yang sudah terlanjur membuat surat keterangan dari Dukcapil, Pak, yang nomor 3, sudah membuat surat keterangan dari Dukcapil karena kakaknya kurang dari 1 tahun, berarti besok kalau sudah muncul dashboardnya akan kita verifikasi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sudah kami note 3 pertanyaan. Berikutnya, Mas Girom, SMA Negeri 1 Pati. Suun Bapak, selamat sore. Sion SMA Negeri 1 Pati. Pertanyaan berkaitan dengan yang mondok Bapak, apakah di Jupis tidak ada batasan sejak kapan dia mondok? Akan tapi di kami sudah ada yang mengajukan dia baru akan mondok atau mondok baru mulai 1 Juni 2022. Apakah kita akomodasi atau boten? Makatan pertanyaan matur nuwun. Terima kasih. Tempat tinggal baru saja itu saja berbasis. Ya, terima kasih. Pondok Y, hanya di pondok Y, Pak. Berikutnya Mas SMA Negeri 1 SMK Negeri 1 Magelang. Monggo. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Yang pertama pertanyaan kami adalah untuk SMK jalur domisili terdekat itu nanti apakah sistem akan langsung juga menseleksi berdasarkan tanggal kakaknya atau tidak? Karena khawatir kami seperti tahun kemarin itu terjadi ada yang di mengambil jalur terdekat itu kakaknya belum ada 1 tahun, tetapi dia bisa masuk dalam data berhasil seleksi gitu Pak, karena jaraknya memang dekat. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kaitannya dengan surat fakta integritas Pak. Jadi di situ apakah nanti ketika CPD akan melaksanakan pendaftaran pada SMK itu nanti akan ada upload berkas lagi apa tidak? Karena fakta integritas yang dikeluarkan pertama itu tidak terkait dengan kesehatan, tidak ada menyatakan kesehatan. Padahal di SMK itu dipersyaratkan kesehatan. Demikian Bapak, terima kasih. Terima kasih sudah kami catat domisili terdekat dan fakta integritas. Berikutnya dari mana Mas Girom? Langsung. SMA Negeri 1 Purbalingga. Monggo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan bertanya di bagian jalur zonasi di poin 15 yang berbunyi calon peserta didik dan dari pondok pesantren zonasi sekolah mengikuti tempat kedudukan pondok pesantren. Dalam prakteknya begini Pak, mayoritas atau sebagian besar siswa yang berasal dari pondok pesantren tersebut nantinya tidak akan mondok di situ lagi atau alias akan pulang kembali ke rumah masing-masing. Tapi dalam prakteknya mayoritas siswa itu adalah masih berasal dari yang berdomisili di wilayah zonasi SMA kami. Nah, yang ditanyakan adalah apakah yang harus kami lakukan terkait dengan adanya surat keterangan yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan tersebut atau dinas atau kemenag yang ada di kabupaten
memberikan surat pernyataan bahwa pondok tersebut sudah memiliki EMIS, dan akhirnya kalau terjadi seperti itu maka nanti akan banyak sekali akan ada siswa yang berasal dari pondok tersebut ke sekolah kami dengan menggunakan surat tersebut. Itu mohon pencerahannya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Sudah tercatat dari SMA Purbalingga. Berikutnya Capdin 8, KCD 8. Izin Bapak. Capdin 8 SMK Bapak. Apakah terdengar suaranya Bapak? Langsung kemauan. Oh Bapak. Berkaitan dengan tadi sempat disampaikan Bapak Pimpinan bahwa untuk siswa yang terdampak dari COVID atau yatim piatu karena orang tuanya meninggal COVID, itu kan kalau tidak terdata dari database, itu nanti akan diakomodir dengan melampirkan surat keterangan dari Dinas Perlindungan Anak. Tapi kasus yang tadi terjadi di salah satu SMK, di SMK Negeri 6 Purworejo, itu dari Dinas Perlindungan Anak itu tidak berani mengeluarkan karena dalihnya mereka tidak ada perintah dari pemerintah. Seperti itu Bapak, itu satu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan siswa PKBM, tadi di awal sempat disinggung sama Bapak Pimpinan bahwa sistem sedang di maintenance. Dan semoga segera Bapak, karena tadi ada kasus di SMK Negeri 2, itu siswa dari PKBM tidak bisa melakukan pengajuan akun Bapak. Kemudian yang terkait dari siswa miskin, siswa afirmasi, karena tidak semua siswa itu mempunyai KIP Bapak. Dan kebetulan dari siswa tersebut memang dari siswa miskin, tapi tidak ber-KIP, apakah jika sudah terdaftar di DTKS, karena tadi penyampaian Bapak Pimpinan bahwa siswa miskin tetap harus ber-KIP, kan gitu Bapak. Apakah bisa kalau dari DTKS sudah terdata, karena memang kalau bantuan kan tidak bisa langsung menerima semua. Itu apakah bisa dikategorikan siswa miskin Bapak? Mungkin itu, terima kasih waktunya dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih KCD 8 terkait dengan meninggal COVID tetapi tidak ada ID bukti keterangan, kemudian siswa miskin. Berikutnya SMA 3 Boyolali. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar Bapak suaranya? Langsung mawon, ini terkait dengan perpindahan orang tua Bapak. Kami ada satu kasus bahwa di klausa petunjuk dan teknis bahwa perpindahan orang tua itu diikuti oleh perpindahan calon peserta didik. Kami ada kasus tadi, ada perpindahan orang tua dari Jogja ke Boyolali, sementara anak tersebut sudah bersekolah di Boyolali, Bapak. Ini mohon nanti pencerahannya. Barangkali asumsi kami bahwa anak itu tidak ikut perpindahan orang tua. Yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi barangkali sudah disinggung kaitannya dengan piagam, Bapak. Kami juga dapat protes banyak sekali dari wali murid terkait dengan piagam Popda, karena terakhir itu dikeluarkan bulan Maret 2022. Barangkali menikah Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perpindahan orang tua menuju Boyolali, tapi anaknya sudah di Boyolali. Ya, kemudian piagam, ini karena sudah ada juknisnya, piagam baru seperti Popda tadi. Terima kasih. Yang lainnya, Mas Kiram? SMA Negeri 1 Larangan Brebes. SMA 1 Larangan Brebes, monggo. Tadi yang tidak masuk, yang lain dulu. Berikutnya, SMA Negeri 1 Jatipuro. SMK Negeri 1 Jatipuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Begini Bapak sama Atur, tadi waktu ada anak yang mau daftar akun, namun kakaknya ini belum ada 1 tahun. Namun pada dasarnya dia tempat diri karena kakaknya tambah anggota Bapak. Sehingga tertulisnya
baru bulan Agustus kemarin tambah kakak, tambah anggota sehingga muncul kakak yang baru. Ketentuannya kakak terakhir 1 tahun. Bagaimana Bapak? Terima kasih. Itu domisili terdekat atau prestasi? Ya. Tetap di situ Pak, tetap rumah tetap, hanya tambah karena tambah anggota keluarga Bapak, tambah anak begitu sehingga muncul kakak baru. Ya, nanti kami catat Bapak ya, SMK Negeri 1 Puro ya. Ya. Kakaknya belum 1 tahun. Yang Ya. lain? Yang sudah bertanya untuk resennya dihilangkan Pak, biar kita dihilangkan. nggak bingung. Atau yang batal bertanya resennya dihilangi. SMA Negeri 1 Karangkobar. Monggo langsung. Monggo. Unmute. Karangkobar, SMA Negeri 1 Karangkobar, masih unmute itu suaranya. Masih ganti Mas. Yang lain sambil nunggu. Oke, Bapak. Ya. Terima kasih atas jawabannya. Mohon izin kami bertanya berkenaan dengan jalur zonasi khusus. Itu sistem seleksinya bagaimana, nggih, Bapak? Artinya ada persamaan atau perbedaan tidak dengan jalur zonasi biasa. Begitu. Terima kasih, Bapak. Ya, Sun, tercatat sudah zona khusus ya, sambil dilihat juknisnya nanti. Berikutnya SMA atau SMK mana? Kelihatannya sudah semua ya. Lainnya off cam. Ya. Oke, yang muncul satu udah. Udah. Oliannya nggak muncul ya. Kameranya nggak ada ya. Oke. Nah itu satu itu. Nah, yang mau tanya munculkan videonya Pak. Kalau enggak kami close. Ya. SMA Negeri 1 Karangnongko. Monggo. Terima kasih Pak. Ini kami dari SMA Negeri 1 Karangnongko mau menanyakan tentang kuota Pak. Kuota SMA Negeri 1 Karangnongko kelebihan karena yang online itu 11 kelas, padahal kita daya tampungnya 10 kelas Pak. Untuk satu jalur khusus itu nanti offline. Terima kasih Pak. Offline. Laporan ke KCD ya. Nanti untuk daya. Sudah kami catat Bapak. Oke, lanjut lainnya. Lanjut. Ongotan. SMA Negeri 1 Ongotan. Iya. Terima kasih Bapak. Yang mau tanya jangan bertambah kalau mesakne kula. Ini pun maghrib niki. Nggih. Iya, monggo. Baik, terima kasih. Saya menanyakan tentang juknis yang pengali untuk akreditasi B itu kan 0,9 nggih. Apakah 0,99 Bapak? 2 tahun yang lalu pengalinya itu 0,9. Kemudian 1 tahun yang lalu 0,99. Dalam juknis 0,9, tapi dalam aplikasi pengalinya 0,99. Jadi saya bagaimana kalau dijadikan 0,99 Bapak? Karena itu sangat ketika kalau menggunakan 0,9 sangat merugikan siswa Pak. Karena anak-anak itu punya potensi masing-masing di sekolah yang berbeda. Jadi kalau kita sudah kami tangkap kesetaraan ya, antara juknis dan aplikasi ada perbedaan. Nanti kita lihat ya. Terima kasih. Kelihatannya sudah hampir maghrib ini. Bapak Ibu, terima kasih sudah kami tampung berbagai pertanyaan. Pak Sam, berbagai pertanyaan sudah kita catat, kita jawab satu persatu dalam satu forum. Monggo Pak Sam. Matur nuwun Pak Rojik, nyun sewu Bapak Ibu. Sudah jam 15.38, saya coba efektif, efisien. Tadi yang sebelum saya jawab tadi ada yang satu ketinggalan. SMA Ratu Dongkal sudah tanya Popda. Okay. Tadi ditanyakan lagi saya jadi ingat. Tadi sempat sudah ada tanya, belum tak jawab. Jadi untuk prestasi atau piagam ini sesuai dengan juknis. Ya. Sesuai dengan Permendikbud 1 tahun 2021 dan juga Pergub 7 tahun 2022 sebagaimana tentang perubahan Pergub 7 tahun 2021 dan juga di juknis tahun 2022 disebutkan bahwa
piagam itu sekurang-kurangnya 6 bulan, ya toh, sekurang-kurangnya 6 bulan dan maksimal 3 tahun. Pun jawabannya niku. Ya, praktis. Nggih. Ya, jawabannya oke. niku. Sesuai dengan Nanti juknis, nggih ya. sesuai dengan juknis. Niki kula mboten kalih dhuwur. Kalih kalau mawon tapi sesuai Dilanjut dengan Pak Sam juknis. sampai nggih. adzan berhenti Pak Sam. Kemudian dari SMK 7 CPD di SMA ke SMK bagaimana jika cek? Nggih, nanti gini. Kalau Bapak Ibu berkenan, semua CPD ditanya apakah ada niat ke SMK. Kalau SMK tetap harus upload dokumen surat pernyataan, ya. Dokumen surat pernyataan. Ini juga nanti menjadi resiko kalau anak pernyataan kesehatan, ya, dan dia tidak bisa mendaftar di SMK. Jadi memang hari ini verifikasi ini sudah menentukan anak itu mau milih di SMK atau SMA saja atau SMA dan SMK. Kalau nanti ada kepikiran ke SMK, berarti dia juga ngupload surat pernyataan. Oke. Kemudian SMA Negeri 1 Jakenan. Data Dukcapil pengganti kakak. Tidak boleh. Jadi gini Pak, semua saja nanti data dukung, entah itu kakak lama, kemudian rapot, kemudian yang lainnya, itu sebagai penguat ya. Jadi ini beda dengan tahun kemarin. Tahun kemarin itu online, tahun sekarang itu verifikasi. Dan semuanya nanti akan selesai di verifikasi ini. Kerancuan data dan keraguan-raguan semuanya akan selesai di sini. Mohon nanti ditekankan ataupun dipesankan sama teman-teman yang bertugas di verifikator, di verifikasi. Ini memang benar-benar di sini adalah justifikasi final. Kan ngoten. Data dukung tadi, baik kakak lama sebagainya, harapan saya menjadi pendukung pada saat kita sudah sediakan dashboard untuk mengecek soal data kependudukan. Jadi finally data itu nanti yang di dashboard itu sebagai final ending. Ya, kalau di dalam dashboard itu PDF ataupun sudah menyatakan itu menjadi data final. Kalau tidak ada pendukung lainnya itu sah. Ya. Yang pendukung lainnya itu akan kuat dengan adanya dashboard tadi. Jadi sebenarnya fokusnya di dashboard. Kalau sudah dikeluarkan oleh Dukcapil clear kan. Kemudian mengganti apa gitu? Akreditasi SMP bagaimana akreditasinya dampak? Nggih. Ini kami sudah melalui kajian, sudah pertimbangan rapat dan sebagainya sudah ditetapkan, Pak. Jadi akreditasi ABC ya toh, ABC dan tidak ini sudah intervalnya 1, 0,9, 0,8 dan 0,7. Ini sudah kami bahas bersama stakeholder dan juga BAN-SM juga sudah memberikan kajian soal itu. Dan bagaimana sekolah yang tadi misalnya sekolah dekatnya di situ misalnya SMP misalnya masih B, di sekolah negeri, yaitu nanti tanggung jawab dari pemerintah daerah untuk bisa segera untuk mengoptimalkan akan menjadi A. Dan juga kalau swasta ya yayasan harus peduli. Jadi ini untuk mendorong juga untuk secara standar normal, standar kelembagaan ini mengarah pada layak dalam arti up ke A. Harapannya begitu untuk perbaikan. Kemudian dari SMA Negeri 1 Karangkajen, PTO dapat pada saat dia posisinya taruhlah ini yang paling mudah di Semarang lah. Orang Solo ke Semarang, ya kakaknya di Solo, tugasnya dari Polres Solo ke Polda Jateng. Ya dia berhak untuk semua SMA yang ada di kota Semarang itu boleh didaftari. Nanti kalau sudah misalnya di SMA 1 ternyata banyak akhirnya kalah. Ya ujung-ujungnya untuk SMA nanti 12 ya sudah nggak apa-apa. Nanti dihitung jaraknya dari domisili dia. Kan ngoten. Nggih, clear ya. Jadi PTO itu boleh di dalam satu kota itu. Kemudian DTKS berani. Jadi kami sudah kerjasama dengan Dukcapil bahwa DTKS yang kami masuk di dalam aplikasi itu sudah kiriman dari Dukcapil. Jadi kalau misalnya ada hal-hal terkait dengan di luar itu, dia mengaku atau sudah masuk, nanti silakan dari Dukcapil
kabupaten kota itu nanti berurusan Dinsos kok Dukcapil. Dinsos kabupaten kota nanti berkoordinasi dengan dinas provinsi. Kami privilege dari dinas sosial provinsi. Kalau yang nakes dinas kesehatan provinsi. Kalau yang panti asuhan juga dinsos provinsi. Kalau yang anak yatim DP3KB provinsi. Kemudian KK kurang dari 1 tahun. Apa ini? Makanya ini kita bahas dari awal tadi, salah satunya notifikasi KK kurang dari 1 tahun itu diverifikasi. Verifikasinya itu Bapak Ibu sampai kita sediakan dashboard itu untuk membantu kita memverifikasi, memvalidasi KK kurang 1 tahun itu. Apakah memang benar-benar selama sebelum berubah itu benar di situ atau memang ini pindah baru. Kalau pindah baru berarti nggak bisa ke zonasi, bisanya ke prestasi ataupun afirmasi. Kalau memang benar ya dia bisa masuk di zonasi. SMA 1 Pati. Sejak mondok apakah kita akan pondoknya bagaimana? Gini Bapak Ibu, pondok ya. Pondoknya itu pondok mukim ya, pondok mukim. Berarti anak-anak itu tinggal di situ, ya. Ketentuannya sama, ya. Zonasi harus 1 tahun di situ tinggal. Jadi ini privilege untuk pondok itu dikhususkan bahwa pondok itu disamakan dengan domisili rumah, diakui menjadi domisili anak-anak pondok di situ. Dengan catatan apa? Pondoknya memang resmi, ada emisnya. Kemudian ada catatan apa? Bahwa anak itu tinggal di situ 1 tahun, gitu 1 tahun, bukan kemarin baru masuk terus diakui, nggak bisa, harus 1 tahun. Jadi pondok dari yayasan dari pondok itu menyatakan bahwa YBS memang tinggal di situ. Apalagi yang harus dibuktikan? Nah, pondoknya di Pati, dia posisinya di Semarang selama 2-3 tahun terakhir, ya mungkin kan ngoten. Jadi di logika. Jadi monggo, nanti itu divalidasi, dicek betul. Jadi aturannya di pondok itu adalah kakak, diakui sebagai kakak anak tersebut kan gitu di pondok itu kan, di pondok itu diasumsikan dengan dia kakaknya di situ, tapi data dokumennya adalah emis, dia pondoknya resmi dan dari pihak pondok menyatakan bahwa YBS lama tinggalnya 1 tahun di situ dan bisa dibuktikan dengan analisis jenengan, oh sekolahnya di dekat, berarti logis. Kemudian SMA Negeri 1 Magelang. Jika apa Mas? Daftar ilmuwan zonasi kakaknya bagaimana verifikasi? Nggih, sami. Itu untuk domisili yang SMK 1 tahun Pak nggih. 1 tahun. Kakaknya sama juga 1 tahun, nanti juga akan muncul verifikasi itu. Nah, kemudian fakta integritas SMK upload. Oke. Udah terwakili di verifikasi ini nanti. Jadi mudah-mudahan semua juga bisa tersosialisasikan bahwa untuk SMA SMK saat ini sudah semua syarat sudah harus clear hari ini, harus diverifikasi ini. Sekali tanya sekali Ian Mas. Oke. Terus SMA 1 Purbalingga. Pondok pesantren, Yunasi sekolah. Tidak menolak. Disertai. Oke. Apa yang harus dilakukan nggih? Ya sudah, itu kalau dia tanya sudah 1 tahun di situ, nah, dari kiainya, dari pondoknya ada pernyataan, terus kemudian di logika SMP-nya di mana, logis enggak kalau mondok di situ. Nah, kalau orangnya orang Semarang, 3 tahun sekolah di sini, mondok di Pati, logis enggak setiap hari ya gitu. Jadi itu Bapak Ibu untuk pondok. Kemudian KCD 8 yatim piatu karena COVID. Jadi gini, kenapa ini kita beri privilege sampai BP3KB Kabupaten Kota. Kemarin memang ini pendataannya paling akhir. Jadi nanti muaranya kalau misalnya DP3KB Kabupaten Kota memang tidak, itu nanti biarlah berkoordinasi dengan DP3KB Provinsi. Dan nanti dari DP3KB Provinsi yang akan mengkoordinasikan di tingkat kabupaten kota.
ini memang khusus yang anak yatim piatu karena COVID ini kita beri kemudahan pada saat belum ke data di DP3KB provinsi ini dapat melampirkan apabila sudah dapat rekomendasi dari DP3KB kabupaten kota. Yang jelas otomatis nanti sarankan kalau misalnya DP3KB kabupaten kota itu tanya, Bu, silahkan koordinasi ke provinsi. Nanti privilege dari DP3KB provinsi. Kemudian ya tidak berani mengeluarkan nanti biar nanti dari DP3KB provinsi karena ini kebijakan untuk pelindungan anak. Jadi biar nanti beliau sesuai tupoksinya itu akan berkoordinasi dengan hal ini. Kemudian siswa G PKBM ya, tidak PKBM loh. PKBM. Ini nanti kita proses untuk akreditasinya. Siswa miskin ini salah tadi. Pak, Bu, siswa miskin itu kalau sudah ada DTKS-nya clear, otomatis. Nah, kalau tidak ada DTKS-nya, yang bisa masuk adalah yang punya KIP. Kalau DTKS nanti di aplikasi otomatis masuk. Tapi orang miskin, anak miskin punya KIP bisa dengan upload. Walaupun dia nggak masuk di database. Tapi yang tidak punya kartu KIP tidak boleh. Nah, gitu. Ini kayak seperti tadi anak yatim piatu. Yang sudah masuk database, oke. Sudah punya surat keterangan DP3KB Kabupaten Kota, upload. Ini juga DTKS yang sudah database, oke langsung. Yang tidak punya tapi punya KIP, upload KIP. Kemudian SMA G4 Boyolali. 3. Perpindahan orang tua. Peserta didik kerja. Perpindahan orang tua itu adalah mengikuti orang tuanya bekerja. Bukan yang penting wong tuane kerja ning Jogja, anaknya ditinggal ning gone Boyolali, anak sekolah ndak. Jadi ya kalau mau perpindahan orang tua ikut orang tuanya itu sekolah. Nah, orang tua ikut anak. Lo kerja pindah kerja ndak? Ya sepanjang apa meneh. Jadi logikanya gini perpindahan orang tua itu. Wis cara gampangnya nih. Omahe Karanganyar, ya omahe Karanganyar, kakane Karanganyar. Nah, semula kerja ning gone Pemda Karanganyar. Bar niku pindah ning gone Dinas Provinsi Jawa Tengah ten Semarang. Kakane tesih ten mriko. Karena pengen tetap di situ nanti kembalinya. Terus akhirnya anaknya dibawa ke Semarang. Itu namanya pindah kerja. Niki nyambung kali pertanyaan tadi, Pak, niku pun sekolah ning Semarang, Pak, sekolah SMP. Tapi kakane ning di kakane Karanganyar. Ya sudah, berarti semula kerja di mana? Di tahun. Ya wes berarti daerah pindah kakak. Karena kita nggak mengatur batas lama pindahnya. Kita hanya mengatur pindah tugasnya minimal antar kabupaten kota. Sepanjang kakaknya masih di Karanganyar, walaupun di sini sudah 3 tahun misalnya, terus anaknya juga sudah SMP sampai kelas 3 di sini, ya sudah dia bisa masuk secara sistem dan juga secara aturan boleh untuk perpindahan orang tua. Oke, clear. Kemudian piagam Popda, sami Juknis, karena kita ambil dari Permendikbud, kemudian Pergub, kemudian Juknis. Mudah-mudahan nanti juga dengan edukasi ini, monggo dan dari Dinpora maupun provinsi juga akan menyesuaikan dengan edukasi ini. Kemudian SMK Negeri 1 Jatipuro, kakak boleh ada 1 tahun. Aturannya niku Pak. Jadi kalau tidak ada 1 tahun nanti diklarifikasi. Kalau memang dia memang dari kemarin itu hanya berubah nama tok, surat tinggalnya tetap di situ, berarti lanjut dia 1 tahun di situ masuk zonasi atau masuk domisili SMK. Kalau pindah alamatnya itu dia tidak bisa masuk. Bisanya nanti datanya prestasi atau afirmasi kalau dia miskin. SMA 1 Karangkobar, zonasi khusus bagaimana? Jadi zonasi khusus ini kan sudah kita upload di PDK Jateng dan juga Bapak Ibu sudah tahu penetapan zonasi khusus. Nanti Bapak Ibu Kacabdin bisa langsung segera sampaikan
sudah ditentukan SMA X zonasi khususnya di kecamatan A. Berapa persen? Des, 10% dari kuota. Di situ berarti sudah ada anaknya, misalnya kuotanya 360, zonasi khususnya di kecamatan A itu 10%, berarti ada 36 anak yang dari situ. Berarti bagaimana nanti seleksinya? Di kecamatan zonasi khusus tadi 30 orang, kalau misalnya seleksinya yang daftar itu 50 orang, bagaimana 36 itu caranya? Usia paling tua, ya toh? Usia paling tua ranking 1 sampai ke bawah yang paling muda diambil 36. Logikanya berarti jaraknya untuk zonasi khusus adalah sama. Jaraknya zonasi khusus itu dianggap sama, secara aplikasi sama, kemudian dihitung berdasarkan usia yang paling tua. Mudah-mudahan sudah paham. Kemudian Karangnongko, kuota kelebihan, koordinasi dengan cabang dinas. Kemarin gimana untuk validasinya? Segera, nanti cabang dinas juga akan kita klarifikasi. Pamutan Pak. Juknis, pengalian. Juknis 0,9. Jadi 4 mapel semester 1 sampai 5 rata-rata dikali akreditasi 0,9, 0,8, 0,7 ditambah bobot piagam. Enggak 0,9. Apa mungkin dari Telkom ada koreksi yang lainnya? Mungkin selain tadi pengalian dari aplikasi akreditasi dan lainnya juga. Ini ada usulan untuk running tag, ini kemungkinan terabekan atau mungkin dipakai pop up Mas, kalau bisa nanti. Monggo dari Telkom nambahi. Iya Pak, yang running tag nanti coba kita sesuaikan termasuk juga untuk yang pop up. Nah, saya menambahkan sedikit terkait tadi ada yang bertanya bagaimana kalau siswa itu verifikasinya di SMA kemudian daftar ke SMK. Yang mana di SMK itu kan ada butuh surat pernyataan sehat dan juga tes untuk buta warna ataupun mata minus seperti itu ya. Nah, jadi secara sistem ini sudah kita batasi atau kita coba amankan ya, itu untuk siswa yang verifikasi dan aktivasi di SMA kemudian pindah ke SMK itu dengan mengunggah surat pernyataan sehat. Surat pernyataan sehat yang untuk SMK itu ada di Juknis di lampiran paling akhir. Itu diunggah, kemudian nanti sebelum memilih sekolah ada pilihan bahwa siswa ini apakah buta warna atau tidak, minus atau tidak, ada pilihan seperti itu. Nah, ini nanti yang pilihan minus atau buta warna ini nanti akan ngefek sebagai kuncian di program keahlian di belakangnya. Apakah bisa mendaftar ke sana atau tidak. Kemudian terkait dengan nilai akreditasi, ini tadi saya pastikan lagi ya, dan saya konfirmasi di sini bahwa nilai saat ini yang digunakan di semua jalur dan jenjang SMA maupun SMK itu untuk akreditasi A nilainya 1, akreditasi B 0,9, akreditasi C 0,8 dan tidak terakreditasi 0,7. Itu sudah saya pastikan di sistem saat ini. Jadi kalau tadi ada yang bilang 0,99 ya untuk perhitungannya, saya pastikan tidak benar. Kalau memang ada bisa dilaporkan nanti ke teman-teman EOS yang ada di Cabin ya untuk kita telusuri lebih lanjut seperti apa kasusnya. Itu mungkin itu Pak. Cukup Mas Ahmad, matur nuwun, siap. Clear. Kelihatannya sudah maghrib ini, ya, sudah lewat. Ya, terima kasih teman-teman. Sudah melayani Pak, mudah-mudahan terpuaskan kan. Ya, mudah-mudahan semuanya lancar. PPDB 2003 ini sukses perencanaan, sukses pelaksanaan dan hasil nantinya sehingga tahun ajaran baru daya tampung kita terpenuhi, APK kita naik. Saya kira demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pangapunten, sugeng dalu, matur nuwun.